Kemarin itu pendukung Anies itu datang ke Pramono dan Rano karena lawannya Ridwan Kamil, ya kan? Dan nesu sama PKS. Mereka ini kan bermusuhan dengan Jokowi. Kalau nggak ada Anies, ini bisa menang ini Pramono Rano ini. Dan mungkin satu putaran, sekali putaran. Tapi begitu ada Anies, batal deh. Gitu. Jadi kalau bagaimana caranya agar Persija lebih optimal ke depan, ya itu Ridwan Kamil. Dan di masa Ridwan Kamil, Persib pernah juara. Dan kalau Ridwan Kamil menjadi gubernur Jakarta, maka kemudian Persija akan juara. Jadi pendukung Pak Prabowo, Pak Jokowi, relawan-relawan juga saya lihat udah makin banyak yang bergerak pada hari ini. Setelah lihat Pak Jokowi tampil bersama Ridwan Kamil. Nah, berarti menurut Mr. Q, pendukung Ahok dan pendukung Anies ini nggak mungkin dipersatukan ya berarti? Ya, kalau pendukung Ahok itu bisa digerakkan oleh Ahok, ya harusnya Ganjar yang menang di Jakarta. Realitanya Ganjar malah nomor 3. Saya kan nggak membantah fakta bahwa Anies itu punya pendukung kan. Banyak. Tapi itulah yang membuat Pramono dan Rano itu naik karena sudah di situ. Udah shift tanpa harus. Nggak usah nongol Anies itu. Overkill. Iya. Tapi begitu Anies justru nongol, malah itu membuat asosiasi terhadap elit-elit yang selama ini dibangun. Ya. Kemarin itu pendukung Anies itu datang ke Pramono dan Rano karena lawannya Ridwan Kamil, ya kan? Dan nesu sama PKS. Mereka ini kan bermusuhan dengan Jokowi. Minoritas datang juga kepada Pramono dan Rano karena ada PKS di situ. Nah, nggak perlu ada Anies nongol, itu sudah ke situ pendukung Anies. Tapi begitu Anies nongol, minoritasnya kabur. Itu yang saya bilang dikira suhu ternyata cupu itu. Dan ini adalah salah langkah besar. Kalau nggak ada Anies, ini bisa menang ini Pramono Rano ini. Dan mungkin satu putaran, sekali putaran. Tapi begitu ada Anies, batal deh kemenangan itu. Udah vonis. Padahal surveinya Pramono lagi di atas. Udah divonis. Ya sekarang Mas Pram itu. Orang surveinya tinggi divonis kalah, Bos. Jadi harusnya begini, tinggi ilmunya. Harusnya gini, Mas Pram kemarin sama Rano itu. Gini aja. Kita bareng. Udah menang, Bos. Gini, soal Pramono dan Rano, saya kan udah pernah ngomong juga, Rano itu dulu ya, dia itu memang faktor X, mampu mendongkrak elektabilitas calon gubernurnya. Kalau dulu PKS itu dengerin saya, Adang Daro Jatun gandeng Rano, itu udah menang. Kalah Fauzi Bowo itu. Terus terang saya nggak menyangka juga bahwa sekian tahun kemudian, Mas Rano ini ya, ini masih populer kayak dulu gitu loh. Paten ya? Masih iya gitu. Nggak menduga saya bahwa sekian tahun kemudian daya dongkraknya masih sama. Tapi kan saya bukan mengatakan tidak punya daya saya udah mengatakan jauh-jauh hari bahwa dia punya daya dongkrak. Sebenarnya cukup gitu aja. Menang ini, Bos. Gue pernah di WhatsApp sama Yuni Syara. Dit, kamu tuh kalau lagi sama Mr. Q, kalau dia ketawa terbahak-bahak, kamu harus tahan ketawamu. Nanti dikira ikut geledek juga. Kata, Mbak, coba aja di sini. Hilang, Mbak Yuni, Divanda hilang dulu ini. Ngakak Anda pasti lihat Mr. Q. Iya boleh ya. Iya dulu, kamu tahan ketawamu bisa di sini. Iya, kita uji aja Mbak Yuni karena sini. Mr. Q dia ketawa polarisasi ini kan. Yang satu senang, yang satu lagi. Ini kita buktikan aja nasihatnya Yuni Syara ini ke lu nih. Beliau mampu nggak jalan nih kalau beliau duduk di sini? Kita undang aja sama Mr. Q kan. Nah, iya Mr. Q coba. Tapi ngerti politik nggak ini? Jangan diremehkan. Ini kakaknya Budi bener ini. Iya. Kan Budi maksudnya
yang lebih sering lu ngomong politik sama Yuni Shara kan ketimbang Krisdayanti yang anggota DPR kan. Iya kan? Iya kan? Politik dia well known, menyukai dan ikut banyak bergerak dalam politik. Gue kan ngelihat lu Cuma ngomong, belum digalang. Salam ya Mbak Yuni ya. Cuma belum Salam. digalang aja Salam Mbak Mbak Yuni ya, Q. salam. iya, gue ngelihat kan penyanyi istana lama Mr. Q. Ya. Iya kan penyanyi istana kan belum tentu ngerti politik. Iya belum tentu, cuma punya akses untuk ngelihat politik lebih dari dekat kan, ketimbang penyanyi tempat lain gitu loh. Penyanyi istana. Gue seumur hidup gue lihat lu ngobrol sama Krisdayanti ngomong politik itu cuma sekali, Dit. Iya ya. Selama gue kawan sama lu. Waktu dia minta tolong presentasinya soal undang-undang apa gitu tuh kan. Ya gue lihat Tapi emang kalau ini Budi ngerti nih emang. Yuni Shara pernah datang ke podcast ini Mr. Q. Pernah ngomong politik bener dia di sini. Tapi Mbak Yanti lagi maju di Batu. Oh iya. Krisdayanti. Iya, Pilkada Batu. Oh enggak, saya kan enggak ngomong Krisdayanti, saya kan hanya Yuni Shara. Mbak Yuni. Ya. Tapi coba Mbak ini rasakan sendiri ya. Iya. Ini susah, jahanamnya ketawa polarisasi yang Mr. Q ini ya. Iya. Nggak bisa tahan coba. Nggak Gimana relevan. saya disuruh cool, Mr. Q gitu. Kita suruh gini. Lucu banget Bang. Kadang-kadang juga kita nggak terlalu ngerti-ngerti amat apa yang diomongin. Cuma ketawanya ini lucu ya kan. Kan ketawanya Apa waktu itu yang rame banget Mr. Q ketawain apa? Ini mejanya nih. Gua kalau nanti gua bikin museum gua masukin ke katalog nih meja nih. Ada videonya kan? Ini meja ini. Museum Politik Indonesia ini udah bisa masuk nih. Dan kejadian. Iya. Bos, ini Mr. Q. Ini gua usul nih sebagai Mr. Q perwakilan pemerintah. Bikin Museum Politik Indonesia Mr. Q. Kita cari barang-barang yang punya nilai sejarah politik. Oh iya. Ini termasuk meja ini udah bisa kita taruh di museum nih, Mr. Q gini. Apa lo? Jadi ketemu tukang kayu jadi meja lo. Boleh lu pohon gede. Jadi prabon. Ketemu tukang kayu. Jadi prabon. Tuh, Mr. Q. Coba Mbak Yuni masa tahan? Anda nggak mungkin bisa tahan lagi. Iya. Coba aja tes. Nanti kita Iya. Nah, tapi ini terakhir nih, ya kan kita tanya Mr. Q nih soal Jakarta. Oh, kirain suruh Erick Thohir lebih bagus jadi ketua PSSI. Ya kalau itu kan kita udah final. Mr. Q ini belum ngomong. Pasti beliau setuju sama kita. Apa tuh? Tanya. Mr. Q lebih cocok Erick Thohir fokus di PSSI atau dibagi fokusnya sama Pak Prabowo ini? Nggak enak sesama anggota kabinet. Nggak, karena kemarin di dress room kan, begitu. Lebih Aku akan mundur. makanya mau waktu Pak Erick Thohir ngomong akan mundur dari PSSI ya kecewa saya. Oh ya. Loh, justru kalau Bisa Bapak urus itu aja. Yang saya punya opini ya. Ya. Saya dari dulu tuh Sebagai penggemar bola ya? lebih setuju. Nih sebagai penggemar bola ya, lebih setuju Park Seng Hyo ketimbang Sintayong. Dari Yang lama. Vietnam ini ya. Ya, yang kemarin melatih Vietnam. Iya. sama Korea ini. Korea. Saya melihat Park itu bisa melahirkan atau memunculkan militansi. Oke. Ya, militansi yang luar biasa dari para pemain sepak bola. Kayak Bambang Parcul ya ini ya. Parcul kan pasukannya militan semua kan loh kan Parcul nih kan. Kan begini, Bambang kita itu kan Parcul, realita. Kan gini, sepak bola Indonesia ya. Soal postur sudah diperbaiki dengan cara apa pemain-pemain naturalisasi kan. Dan satu masa depan akan sudah diperbaiki dengan makan bergizi gratis. Itu masa depan. Udah bukan soal lagi ya. Kualitas permainan menurut saya belum bisa sepenuhnya. Karena kan harus diakui juga pemain-pemain kita ya dia oke, pemain Eropa tapi kan yang ya lapis 2, lapis 3 lah. 1-2 aja yang apa namanya yang di papan 1 kan gitu. Jadi kalau kita berharap bahwa kemudian kita pasti menang atau bisa imbang melawan tim apa kayak Jepang yang memang main di Liga Eropa 1 semua, kita nggak mungkin. Satu-satunya cara kita bisa menyaingi skill mereka itu kalau punya militansi. Gitu. Nah, harus ada pelatih yang mampu melahirkan militansi itu. Fisik udah. Karena kalau fisik itu kalau nggak disuplai udah nggak ada obat itu. Tapi kan kita udah selesai. Problem kita sekarang tinggal skill. Tadinya kita problem skill, problem fisik. Sekarang fisik udah selesai, skill masih problem. Nah, menuju ke sana kita harus
tutupin dengan militansi. Jadi Nah. saya pendukung Pak Sekyo. Nah, Mr. Q setuju dengan naturalisasi. Maksudku Setuju. dalam konteks Setuju. apakah membangun militansi itu Setuju. mungkin dengan skuad yang Setuju. Nah, majority realitanya diisi begini. oleh Justru di situ tantangannya. Menurut saya justru di situ tantangannya. Bagaimana dengan bahan baku yang ada bisa harus mengeluarkan militansinya. Nah gini, idealnya ya kalau kita mau bisa lolos Piala Dunia, bersaing dengan Jepang yang pemainnya main di kelas di papan 1 semua, memang kita harus naturalisasi pemain papan 1. Tapi pemain papan 1 nggak punya insentif untuk gabung dengan kita. Kalau dia main papan 1, dia tetap jadi negara aslinya. Gitu dong. Iya kan? Iya. Gitu. Kecuali kalau kita misalnya pembinaannya itu sudah seperti Jepang, yang memang mampu melahirkan dari dalam pemain-pemain yang berkualitas sehingga mereka ya walaupun bukan naturalisasi bisa papan 1 kan begitu. Tapi kan pada hari ini kan itu PR yang paling panjang. Udah kalau kita bicara jangka pendek, kita realistis bahwa pemain kita itu yang naturalisasi papan 2, papan 3. Skillnya kurang. Cara mengurangi mengkompensasi skill itu cuman militansi aja. Carilah pelatih yang mampu melahirkan militansi. Saya tidak melihat STY mampu melahirkan militansi. Ketua federasi bisa menciptakan militansi nggak? Ketua federasi. Ada batasnya. pidatonya kan bagus Ada banget, Pak, batasnya. ya. Iya, lebih bagus. Ada batasnya. Ada batasnya. Tetap yang megang langsung itu adalah pelatihnya. Nah, dari sekian pelatih yang saya lihat selama ini ya beredar-beredar lah di negara-negara seperti Indonesia, negara-negara ASEAN itu adanya di Park Sang-hyo. Gus Hiddink itu nggak bisa. Kalau udah paten gini, Gus Enggak Hiddink lah. aja pelatih Kenapa nggak Belanda sekalian? Iya, biar komunikasinya bahasa Lebih Belanda. militan, sekali. ya kan? Gini. Apalagi yang kiri kan, Gini, dicari gini, kan. gini. Iya, Ruth Gullit. ya Cari kan? pelatih yang kiri kan. Gini, saya ngelihat Park itu ya, selain dia pribadi, memang dia datang dari kultur masyarakat yang punya militansi kayak begitu. Siapa? Si Park itu. Iya. Iya Korea-Koreanya Iya itu, Korea iya ini ya. Korea itu. Korea. Iya. Iya, jadi militansi kayak begitu. Gini, kita kan melihat gini, Korea itu kan Korea Selatan ya, itu kan tahun berapa itu? Dia Pasca perang ya. bukan Park tahun Chung-hee. 90-an apa zaman-zamannya ini siapa? Kim Dae-jung. Yang Park yang Chung-hee. Ang Jung-hwan. MU itu siapa? MU. Ang Park Jung-hwan. Jung-hwan segala macam. Park Itu kan- Ji-sung. Iya kan? Isun. Itu kan sempat nomor berapa? Iya. Semifinal iya. kan? Semifinal. Modalnya apa? Kalah sama Turki. Militansi. Sama tuan rumah. Modalnya apa? Militansi. itu era di mana ya teknik kurang tapi dikompensasi dengan militansi yang tinggi mampu bersaing dan mengalahkan negara-negara papan atas sepak bola dunia. Benar kan? Nah, Iya. itu dia. Militansi ya. Iya. Nah menurut Mr. Q, Pak Prabowo emang cinta sepak bola Mr. Q? Kalau berkuda saya tahu. Pasti, Berkuda. ya. Rugby. Kucing pasti. Sama rugby. Industri Iya. strategis Kalau saya lihat gini, tentara. beliau menyadari bahwa sepak bola itu adalah olahraga kesukaan masyarakat Indonesia. Yang kedua, sepak bola itu ada patriotisme di dalamnya. Yang ketiga, sepak bola itu adalah olahraga kolektif. Itu semua elemen-elemen yang melekat pada diri Pak Prabowo. Sehingga saya percaya bahwa Pak Prabowo akan memperjuangkan sepak bola Indonesia dengan sekuat-kuatnya. Nah, berarti Pak Prabowo lebih akan mendorong Kesana lagi. Gini deh. Iya, karena menurut gua ini ketua federasi yang paling total dalam mengurus sepak bola dan langsung kelihatan. Iya, kayaknya Tangible. medsosnya Pak Erik lebih banyak soal bolanya daripada BUMN-nya Iya, itu. Iya. Mungkin kalau bicara Ya, misalnya gue mau nanya, lebih bisa diselamatkan mana? BUMN atau Nah, saya ngomong dulu ya. Kalau soal gini, Pertanyaan lo hancur. Di pandangan pribadi itu, ya, itu omongan kita di luar ini enggak. Jangan lu bawa. pandangan saya pribadi paling ya, kalau Ya, mau ya. didengarkan Mau jawab ya, deh, mau gini, jawab. gini. Hemat saya, kalau Danantara itu mau dibikin seperti Temasek Holding, yang masuk ke sana adalah BUMN yang memang pure profit oriented. world class? Misalnya kayak bank gitu. Himbara. Bukan world class-nya, tapi pure orientasi profit, ya. Yang tidak ada penugasan-penugasan atau CSO-nya kurang atau bahkan nggak ada. Tapi kalau yang CSO-nya itu besar, ya, Karya. maka kemudian CSO itu sebaiknya tetap mungkin dikelola oleh kementerian seperti BUMN. Jadi jangan dicampur, karena nature-nya beda banget. Yang orientasi profit 100% dengan yang banyak penugasan-penugasan. Karena kalau yang penugasan-penugasan ini kemudian wajib untung,
Pusing juga kan. Resikonya kan penugasannya diabaikan. Atau kemudian kalau dia harus untung sementara penugasan itu harus dilakukan, bisa jadi untung itu sudah dicapai. Intinya saya melihat bahwa BUMN ini perlu dibagi dua. Ada yang bisa pure profit oriented, mungkin kayak Bank Mandiri, itu kan operasinya udah kayak BCA aja tuh. Tapi kalau yang banyak penugasannya, kayaknya tuh kalau dipaksa harus untung itu dilematis. Tapi ini nanti biar Rano lah. Jadi menteri biar ekonom lah yang. Jadi menteri BUMN sekarang itu beda dengan menteri BUMN masa lalu berarti, dengan kekuatan dan Enggak. Ini sekarang kan ada wacana dan antara kan. Bukan wacana, Saya udah melontarkan diskusi, belum diresmikan. Emang masih bisa nggak diresmikan? Udah dilantik kok Pak Ambasador Mulyaman Hadad. Ini kan dinamikanya kan ke depan kan bentuknya kan masih berproses terus, Bos. Oh, itu Ini keorganisasiannya. Iya, living Disinilah, organism. ya kan, negosiasi pemerintahan itu masih- kan living organism dia bisa berkembang. Ini bagus istilah. Living organism. Living organism. Terus Ya, dan Pak Prabowo kan mutasi masih dan Prabowo kan masih di awal pemerintahannya. Apa yang dipikirkan itu ketika dilaksanakan di lapangan kan masih bisa bertransformasi. Karena saya sudah di dalam kan saya udah ngeliat juga tuh ada satu pemikiran yang bagus, operasionalisasinya A. Begitu berhadapan dengan dinamika situasi kondisi, lihat aturan dan sebagainya, transformasi jadi B. B bisa transformasi jadi C gitu. Nah, kita masuk ke ini dikit nih soal Pilkada DKI lagi nih. Ini yang juga heboh-heboh kan misalnya kayak Pram lebih Jackmania dianggapnya gitu kan. Oh iya. Saya The Jack dari 2000 berapa loh, 11 dukung Persija. Ridwan Kamil ini udah pasti Viking. Ya. Kalau Mas Pram kan bisa aja Ya. olahan kan itu 2011 Ya, ini ya, kan. ya. Bisa lebih ke sini, bisa lebih ke sana kan. Iya. Nggak punya Emang record, ya. Mas Pram suka ngolah. Ya bisa jadi olahan. Bisa jadi kan olahan. kerongkongan emas kan. Iya. Kan beliau udah mengakui saya kerongkongan emas. Di acara kita Lo Mas Pram bisa kerongkongan emas itu apa? kalau pemain bola Sepatu emas, jago, pemain bola jago sepatu emas. Kalau petinju jago, sarung tangan emas, kalau politisi kerongkongan emas. Ada punya masalah, kusut, ketemu Mas Pram, keluar Happy, happy. Meskipun ya. belum tentu masalah Anda selesai. tapi happy dulu. Iya. Nah itu, jadi ini kan kita nggak tahu nih benernya, tapi Ridwan Kamil udah pasti nih Viking Iya, nih. iya. Nah ini isu kayak gini gimana menurut Mr. Q? Disurvei aja. Sebetulnya kalau mau konkret ya disurvei aja. Persepsi terhadap Pram, persepsi terhadap Ridwan Kamil berkaitan dengan ya dukungan misalnya terhadap Persija gitu. Tetapi gini, kita itu kan harus berpikir sebagai fans klub sepak bola atau sebagai kepala daerah yang akan membina klub sepak bola itu. Membina dalam pengertian luas ya. Saya nggak tahu tuh bagaimana aturannya sekarang ini, karena kan klub sepak bola walaupun dia dengan latar belakang kedaerahan atau dulu perserikatan itu kan nggak boleh lagi dapat APBD. Sebenarnya sekarang semua klub sepak bola itu sama aja, nggak ada lagi yang boleh disubsidi oleh APBD. Dalam konteks itu tuh nggak Kecuali ada. Liga 3. Hah? Kecuali Liga 3. Oh gitu, Liga 3 ya? Liga 3 Oke lah, paling nggak saya tahunya kan Liga 1. Udah Gitu. agak ngerti. Kita udah mengikuti kan sekarang. Nggak salah diajak ngurus Komandan, sepak bola Pacul. sampai ke Portugal. Oh iya, Oke, kita oke. sekolah bola di Portugal. Ya, nggak salah gaulnya sama Coach Justin. Iya, Oke, saya terima. Coach kan, Saya terima. kokok kan. Tapi gaul sekian lama Yuni Shara nggak bisa nyanyi. Ini soal bakat menurut gue. Bisa. Iya. Nyanyi bisa. Iya. Cuma kalau orang yang berbakat dilatih melenting kan. Melenting. Nah, kita nggak berbakat dilatih terpental. Nah itu aja bedanya Iya. tuh. Jadi gini, kita kalau soal Persija ya, menurut saya kita harus fair. Kita bukan ngomong sebagai fans, tapi kita ngomong sebagai kepala daerah yang nanti akan memfasilitasi. Saya yakin siapapun kepala daerahnya pasti memfasilitasi sepak bola. Karena apa? Karena sepak bola itu buat masyarakat Jakarta penting. Dalam konteks itu, pasti Ridwan Kamil pun tidak akan tidak mungkin tidak mendukung Persija karena dia udah pernah ngalamin sebagai wali kota dan sebagai gubernur di Jawa Barat sana, di Bandung sana ngurusin klub sepak bola. Sekali lagi kalau kita bicara soal itu, maka ini ya fatwa ya, maka Ridwan Kamil pasti lebih mengerti sepak bola ketimbang Pramono Anung. Ridwan Kamil pasti lebih mengerti bagaimana cara kota dan provinsi mendukung klub sepak bola daripada Pramono Anung. Dibanding Zulfan Lindan? Persiraja Banda Aceh. Jangan ditambahin lagi. Ini kan kunci iya. perbedaan Ridwan Kamil dengan Pramono Anung. Kalau bagi Ridwan Kamil itu sudah membuktikan bagaimana dia mendukung Persib Bandung.
sebagai wali kota dan sebagai gubernur. Ngurus bola udah Pernah terbukti. belum? Belum, sebatas fans, bukan mengurus klub sepak bola. Gitu. Persik Jadi Kediri. kalau bagaimana caranya agar Persija lebih optimal ke depan, ya itu Ridwan Kamil. Dan di masa Ridwan Kamil, Persib pernah juara. Dan kalau Ridwan Kamil menjadi gubernur Jakarta, maka kemudian Persija akan juara. Mantap Udah. juga nih. Kampanyenya udah. Boleh. Agenda agitasi Mr. Q. Iya, juga ada dia soal. lebih cocok betul di gelanggang gitu. Iya. Ini harusnya Pak Prabowo biarin Mr. Q fokus di sini aja. Daripada dibagi-bagi. Mr. Q hati-hati. Iya, Hati-hati iya, kalau Mr. iya. Q lebih Iya, iya. tinggi nih. Jangan Nggak, sampai gini. Pak Prabowo berpikir Gini, kayak gini, abang-abang gini, kita. udah bisa dijelaskan. Kayak kamu lebih berguna di luar. Jangan sampai gitu. Ternyata Mr. Q sama kayak kita. Jangan sampai. Hati-hati. Udah bisa dijelaskan bahwa kalau ada nanti reshuffle, saya keluar gara-gara lu berdua. Coba Pak Yuni, bisa nggak tahan? Tapi itu bagus tuh, benar hipotesisnya. Apa namanya? Ridwan Kamil tuh. Ini narasi Iya. kampanye Ridwan Ini Kamil baru gimana? nih. Oh, iya Ini dong. baru. Iya, Ridwan iya. Kamil aja nggak ngomong ini. Nggak mungkin. Gua udah tanya Ridwan Kamil, bingung gua. Nggak Udah. nyampe. Kalau hal-hal yang nggak terpikirkan orang tuh cuma Mr. bisa. Q, Itulah izin gunanya ya. Mr. Q Ini turun kalau gua ke boleh jalan. kritik Ridwan Kamil ya, gua ngomongin The Jack sama Persib Iya, ini, yang di ada kepalanya Kang Emil adalah bagaimana cara mendamaikan keduanya. Ini namanya rivalitas ya nggak mungkin mendamaikan gitu. Tapi kan problemnya adalah Kang Emil itu adalah wali kota yang ngerti rasanya punya klub besar dan mendapatkan trust dari warga dan kemudian polisinya bisa dijalankan dengan baik kan Gini, gitu. Ya, silakan dicek datanya ya. Tapi saya pernah mendengar bahwa klub dengan fans base terbesar di Asia ini ya paling nggak di Indonesia ya, itu namanya Persib Bandung. Gitu. Nah, kalau mau Persija itu jadi klub dengan fans base yang besar, pilih Ridwan Kamil. Karena sudah terbukti. Karena sudah terbukti memimpin dan membawa Persib Ini menang. paten, Bos. Betul. Ini kenapa nggak ada Nah. nggak ada narasi ini di Iya kan gua selama ini di dalam, baru pensiun baru cuti hari ini. Kenapa calonnya bukan Ridwan Kamil Kodari aja ya? Mr. Q. Cocok, lebih Iya. cocok Mr. Q jadi wagub ya Iya. Kang Emil di Nah, kan. kesimpulannya adalah Mr. Q jangan sering-sering begini. Iya. Karena jangan saya Pak Prabowo berpikir bahwa Mr. Q lebih banyak Cemerlang juga. Kalau di dalam Lebih cemerlang di gelanggang Iya. politik hari-hari. terpenjara nih rahangnya kalau di dalam Itu ini kan. Anda benar ya. Karena Pak Prabowo itu nonton podcast. Iya kan? Tapi nggak apa-apa. Tolong Jangan diizinkan. sampai Nggak. kata Pak Prabowo, saya sudah membunuh bakat seorang wonderkid ini. Jadi kalaupun tetap ingin Mr. Q bertahan di pemerintahan, tolong dikasih diskresi khusus ya kan untuk Mr. Q ini, ya kan? Boleh ngomong bebas, bicara ke publik, ya kan? Mengagitasi. Berpidato nih kan, berfatwa kan. Mana ada nih pemerintah di Indonesia nih yang berfatwa ini kan nggak boleh Iya, kan. Jadi fatwa hari ini dari Mr. Q satu, Anies adalah game changer. Game changer. Iya kan? Tapi bukan suhu, Iya. melainkan cupu. Yang kedua, Fatwa MUI nih, Iya. Mr. Q untuk Indonesia. ya. Yang kedua, kalau ingin Persija maju, pilih pemimpin yang pernah ngurusin sepak Benar, bola. sepak bola. Dan namanya Ridwan Kamil. Iya, Bukan dibanding sepak hanya bola. sekedar fans sepak bola. Bukan sepak bola. Tapi ngurusin sepak Ngurusin bola sepak bola. sampai punya fanbase terbesar. Iya. Klub profesional. Sampai yang- buka baju di lapangan. Iya. Nah, itu dia. Nggak di tribun Mr. Q. Di tribun. Lapangan enggak. Lapangan itu diperluas. Gitu ya. Hancur. Itu tetap. Dan terbukti bahwa Ridwan Kamil itu akan lebih bermanfaat untuk Persija ketimbang Pramono. Karena sudah. Pernah ngurus sepak bola. Ini baru nih argumennya. Ini bagus. Ini tim Rido nih benar-benar ya. Anda ini mau mendamaikan Persija Persib ini. Mobil curhat terus pikirin. Ini benar nih. Mobil curhat, barbel jil. Ini nih. Beneran. Serius. Kalau Mr. Q Ridho bisa menang ini di udara ini paling enggak nih jasanya Mr. Q. Di masa-masa akhir ini kan. Bawa narasi-narasi begini. Udah, ini kunci nih. Ya udah Pak Prabowo cutikan aja terus. Jangan, Bos. Jangan. Lu bunuh kerjaan abang-abang lu.
Jangan. Udah kita di luar aja sama Bang Julpan. Kalau ya kan kita nih ada untung masih ada Bang Julpan di kita nih. Lu jangan membunuh karir Bang Julpan juga, Bos. Lu sama aja lu. Kayak abang-abang yang bilang lu lebih layak di luar ini, Bos. Ini bukannya apa-apa, tension aja kita ditanyain terus kan. Ini lu sering sama Mr. Q lu gak dipanggil gitu. Sering sama Pak Hasan Nasbi gak dipanggil gitu. Justru kan pertanyaan-pertanyaan orang. Aku setuju sama orang-orang. Ya, kita setuju. Orang bertanya wajar dia. Iya. Kan pertanyaan orang kita tanyakan ke abang-abang. Dan sebagai kan? podcaster itu kan idola dan junjungan kita siapa? Bejet kan? Bejet. Iya, selama betul. Bejet masih di gelanggang ini kan, masa kita mau biar aku nggak mendampingi Bejet ini kan di gelanggang Bang Julpan Bejet. Oh, Bejet kan, Mr. Q top memang, iya kan? Ya udah kurang-kurangin Mr. Q ya. Sekali sebulan aja gitu. Sekali sebulan ya. Oke. Nah ini Pak Jokowi turun, ya untuk Ridwan Kamil, ya ini artinya udah tancap gas berarti ya di last minute. Siapin bola, Dir. Tancap gas semua. Dan Nggak ada tuh yang nggak solid tuh, cerita nggak solid tuh udah wake up call. Ini wake up call gitu berarti. Wake up call. Jadi pendukung Pak Prabowo, Pak Jokowi, relawan-relawan juga saya lihat udah makin banyak yang bergerak pada hari ini. Setelah lihat Pak Jokowi tampil bersama Ridwan Kamil. Nah, ini terakhir Mr. Q kasih call to action dulu buat pendukung-pendukung Mr. Q yang kemarin Mr. Q galang ini kan. Orang foto sama dia kirim ke gua terus, Bos. Soal Mr. Q nih. Bang, apa-apaan sih, ngapain lu laporan sama gua sih? Lu foto aja sama Mr. Q gitu. Ya kalau mau pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah sinkron, pilihlah calon-calon yang didukung oleh Pak Prabowo Subianto. Itu aja. Ingat-ingat itu. Kalau Anda dukung Pak Prabowo, pilih calon yang didukung oleh Pak Prabowo. Mantap. Oke, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Thank you Mr. Q. Nah, Mantap. Top itu.